Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun kalian menonton video ini, pada kali ini saya dan rekan saya Fania Angelika akan mempresentasikan tugas akhir dari desain aplikasi ResearchGate, yang mana ini adalah tugas akhir dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Berikut anggota kami yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Adin, Fania Angelika, Benediktus Budi Darmawan, Made Wijaya, Muhammad Bintang Erlangga, Farhan Aprikusuma, Carlos Piero, dan Lilis Swastika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fania Angelika. Kepada Fania Angelika, dan silakan. Baik, terima kasih. Untuk tugas besar IMK, kelompok kami mengangkat tema redesign aplikasi ResearchGate. Namun, ResearchGate sendiri adalah sebuah platform daring yang dirancang untuk para peneliti dan ilmuwan dan akademisi. Aplikasi ini sangat terkenal di kalangan mahasiswa ataupun pelajar karena sebagai tempat untuk mencari referensi dan memiliki banyak sekali jurnal, paper, ataupun buku-buku terkait penelitian yang sudah dilakukan. Aplikasi ini juga memiliki beberapa fitur yang sangat mempermudah mahasiswa ataupun pelajar dalam mencari referensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, di samping dari kelebihan aplikasi tersebut, ada sedikit kekurangan dari aplikasi ini, yaitu tampilan user interface yang masih belum sesuai dengan standar UI UX saat ini. Tampilan UI pada aplikasi ini masih banyak terdapat ruang kosong yang sebenarnya dapat diisi dengan UI lain yang dapat mempermudah user. Nah, desain tampilan pada aplikasi ini menjadi hal penting dikarenakan berkaitan dengan sisi kenyamanan dari pengguna. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, akhirnya kelompok kami melakukan redesign aplikasi ResearchGate untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Berdasarkan dari permasalahan yang ada, kami merancang tujuan dari redesign aplikasi ini, yaitu untuk mendesain ulang user interface dan user experience ResearchGate berdasarkan standar desain aplikasi saat ini, lalu menerapkan metode pengembangan human-centered design dan metode pengujian usability testing dalam merancang desain UI UX ResearchGate, dan mengetahui hasil pengujian kelayakan dengan metode usability testing terhadap desain ulang UI UX ResearchGate. Untuk metode penelitian, jadi dalam penelitian ini melakukan dua kegiatan secara garis besar. Yang pertama ada pengumpulan data dan tahap perancangan. Untuk pengumpulan data sendiri, kami akan memberikan kuesioner terhadap para pengguna, dan penyebaran kuesioner ini dilakukan secara online menggunakan media Google Form dengan jumlah minimal responden kurang lebih 35 orang. Untuk pengisian kuesioner sendiri dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Untuk tahap perancangan, penelitian ini menggunakan metode human-centered design. Penerapan metode ini berfokus pada pengguna sehingga dapat menghasilkan produk dengan usability yang baik melalui proses yang bersifat iteratif. Untuk alur tahapan sendiri, seperti yang dijelaskan, untuk kuesioner itu disebar secara online dan menggunakan Google Form yang hasilnya dijadikan gambaran serta informasi terkait permasalahan pada tampilan aplikasi tersebut. Selain itu juga menjadi acuan dalam perancangan desain agar sesuai dengan pemahaman karakteristik responden yang dituju. Untuk metode human-centered design sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama analisis masalah yang kita bahas di latar belakang sebelumnya, lalu ideasi yaitu solusi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Untuk ideasi sendiri kami akan membuat redesign aplikasi, redesign tampilan aplikasi. Lalu perancangan prototype. Untuk perancangan prototype di sini kami membuat low fidelity design. Lalu pengembangan desain yaitu mengembangkan low fidelity design menjadi high fidelity design. Lalu uji coba dan evaluasi yaitu di sini melakukan usability testing dan evaluasi.
survei. Di sini kami melakukan 2 survei. Yang pertama, survei untuk mengetahui gambaran terkait mahasiswa, apakah sudah pernah menggunakan aplikasi atau sudah kenal dengan aplikasi ResearchGate. Dan dari survei tersebut kami memberikan 9 pertanyaan dan diberikan hasil responden sudah mengetahui secara langsung kemudahan, kejelasan informasi, dan kepuasan dari aplikasi tersebut. Namun, terdapat juga beberapa saran membangun untuk aplikasi tersebut. Itu ada tampilan dibuat agar lebih mudah dilihat dan warna lebih nyaman di mata, tidak terlalu padat dan menumpuk, juga dibuat dark mode, beberapa saran-saran tersebut. Dari saran-saran tersebut, akhirnya kami melakukan tahapan yang sudah dijelaskan tadi, dan sampai pada akhirnya di survei untuk usability testing. Di hasil survei usability testing, itu kami juga masih menggunakan Google Form dengan minimal responden itu 5 orang, dan menggunakan 10 item pertanyaan dengan pertanyaan ganjil itu yang bernilai positif, dan pertanyaan nomor genap itu bernilai negatif. Dari survei yang kami lakukan, kami mendapatkan 7 responden, namun hanya 5 data yang kami ambil sebagai sampel. Untuk perhitungan sendiri, kami menggunakan urutan ganjil, nilainya akan dikurangi 1. Dan untuk pertanyaan genap, akan nilai dikurangi dengan 5. Lalu nilai-nilai tersebut akan ditambahkan, dan kemudian hasil penjumlahan akan dikalikan dengan 2,5. Berdasarkan dari perhitungan yang ada, didapatkan skor rata-rata dari hasil akhir berjumlah 9,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan penggunaan terhadap desain yang telah kami buat itu tinggi ya, karena kalau disesuaikan dengan tabel usability testing, termasuk dalam acceptable karena melebihi skor 90 dan masuk ke dalam marginal high. Kemudian rata-rata 9,5, desain kami termasuk dalam kategori excellent karena untuk kategori tersebut terdapat pada interval 85 sampai 100. Berikut adalah dokumentasi skor hasil hitung, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo hasil. Demo hasil ini akan mencakup desain high fidelity desain dari aplikasi yang kami buat. Sekian. Oke, terima kasih untuk Fania yang sudah menjelaskan terkait dari apa yang sudah kami jalani selama kurang lebih beberapa pekan ini untuk menyelesaikan tugas ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf jika ada kurang kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.